Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tetap bergerak sesuai dengan rencana, dan tetaplah berhubungan dengan pasukan tombak emas, ucap King Ruo. Baik penguasa agung, lalu bagaimana dengan mereka? Tanya Bingyin menatap Huo Hunluan yang kini benar-benar telah menangis di dalam hatinya. Niat hati ingin mempermalukan King Ruo, ternyata kehadiran An Leng Celeng menjadi bumerang baginya. Komandan An Leng Celeng, bagaimana kamu bisa bertemu dengan orang-orang ini? Tanya King Ruo. Penguasa agung, leluhur mereka Huo Wenzu adalah salah satu prajurit yang berada di bawah pengawasanku, jawab An Leng Celeng. Oh, jadi begitu, ucap King Ruo menganggukkan kepalanya. Huo Hunluan, walaupun leluhurmu Huo Wenzu adalah prajurit di bawah komandan An Leng Celeng, namun aku telah membuat keputusan, dan aku tetap menjadikan kalian sebagai pelayan klan Tian. Apa kamu keberatan? Ucap tanya King Ruo. Penguasa agung, saya Huo Hunluan tidak keberatan. Huo Hunluan siap melayani klan Tian, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik, itu berarti semua tindakan kalian berada di bawah perintah klan Tian. Baik, Tian Lai, Huo Hunluan, 2 minggu lagi, pergi ke jantung benua teratai biru. Aku ingin kalian menghapus keberadaan sekte Gunung Darah. Ucap King Ruo memberi perintah. Baik penguasa agung, jawab mereka sambil berlutut dengan hormat. Baiklah, kalian boleh pergi. Tian Ning, sampaikan pesanku pada Patriark Tian Tai, bahwa aku tidak bisa mengantar kalian kembali, ucap King Ruo. Penguasa muda, serahkan padaku, jawabnya dengan hormat, lalu berpamitan pada King Ruo dan membawa Tian Lai, Long, dan Huo Hunluan, serta semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Penguasa agung, ucap An Leng berbicara pada King Ruo tanpa berani mengangkat wajahnya. Saudara An Leng, saudari Bingyin, tunggu sebentar. Ada sedikit hal yang ingin aku lakukan, ucap King Ruo yang langsung meninggalkan ruangan itu. King Ruo muncul di halaman istana melihat ribuan anggota klan Dewa Api Shen Huo. Mereka berkumpul di halaman mendapatkan arahan dari Huo Hunluan. Saudara sekalian, dengan ini aku Huo Hunluan, menyatakan bahwa klan Shen Huo menjadi pelayan klan Shen Tian, ucapnya dengan wajah serius. Apa? Para murid klan serta pasukan elit klan Dewa Api begitu terkejut dan menentang hal itu. Patriark, apa maksud Anda? Kami tidak terima, lalu bagaimana dengan misi kita? Tanya Huo Chang kesal yang diikuti gerutu yang lainnya. Huo Chang, apakah kamu ingin menentangku? Teriak Huo Hunluan kesal. Patriark, ini terlihat konyol. Bagaimana mungkin kita justru menjadi pelayan klan lemah itu? Jawabnya sambil menatap Tian Ning dan yang lainnya dengan kemarahan. Dasar lemah. Huo Chang, tutup mulutmu. Kita semua masih dapat hidup saat ini itu karena penguasa. Jangan konyol. Aku akan memanggil leluhur Huo Wenzu. Biar mereka tahu siapa kita yang sebenarnya, ucap Huo Chang yang tidak terima dengan keputusan sang Patriark Hunluan. Sus. King Ruo muncul di belakang pasukan elit klan Huo. Dengan santai, King Ruo mengarahkan pandangannya. Tiba-tiba, Huo Hunluan dan para tetua yang ada di tangga istana berlutut, bahkan Huo Hunluan terlihat begitu ketakutan. Hahaha, klan Tian, lihat. Dengan menyebut nama leluhur Huo Wenzu saja, Patriark klan dan para tetua itu langsung berlutut, belum lagi jika sosoknya hadir di tempat ini, ucap Huo Chang dengan nada lantang. Tian Ning dan yang lainnya hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepala. Huo Chang, lihat jumlah kami. Apakah kamu pikir kami datang hanya untuk mengantar nyawa? Ucap Tian Ning santai. Klan Tian, kalian pikir? Huo Chang, cepat berlutut. Teriak Huo Hunluan murka memotong perkataan Huo Chang.
dia benar-benar sudah tidak mampu menahan diri. Patriark, Anda benar-benar bertindak konyol, ucap Huo Chang yang masih tidak terima. Huo Chang, lihat di belakang kalian, ucap Tian Ning dengan santai. Semua orang yang ada di tempat itu memalingkan wajahnya dan menatap sosok King Ruo yang berdiri di atas langit, menatap mereka dengan santai. Kau, teriak Huo Chang murka, yang melihat King Ruo berada di atasnya. Sus, Pak, seorang tetua menampar Huo Chang dengan murka. Sikapmu ini benar-benar mendatangkan kematian. Apakah kamu ingin mengubur kita semua di tempat ini? Ucap sang tetua murka. Tetua, diam. Apakah kalian buta? Patriark saja tidak berani berbicara. Ucap tetua itu membuat semua orang terkesiap. Tunggu apa lagi? Dengan segera semua orang yang ada di halaman istana itu berlutut. Penguasa agung, mohon pengampunan atas kelancanganku ini, ucap sang tetua tersebut berlutut hingga kepalanya menyentuh tanah, berbicara terbata-bata. Apa? Penguasa agung, ucap mereka. Walaupun tiba-tiba tempat itu menjadi hening, namun sebagian anggota klan Dewa Api menganggap tindakan tetua tersebut sebagai lelucon. Dasar bodoh, mana ada penguasa agung yang bahkan kultivasinya lebih rendah dariku, ucap Huo Chang berdiri dan memanasi yang lain. King Ruo yang dengan sengaja memunculkan tingkat kultivasi di tingkat ranah Dewa Bumi menatap kerumunan itu dengan santai. Huo Hunluan, bawa mereka yang ingin pergi, dan tinggalkan mereka yang tidak ingin ikut, ucap King Ruo santai. Baik penguasa agung, jawab sang patriark yang langsung bergerak, meminta anggota klan yang masih setia padanya untuk memisahkan diri dan mengikutinya pergi ke klan Tian. Kalian yang tidak ingin menjadi pelayan klan Sentian, silakan memisahkan diri, ucap sang patriark tegas. Ribuan para murid yang menentang tindakan Huo Hunluan memisahkan diri dari kerumunan itu dan membentuk kelompoknya sendiri, hingga menyisakan mereka yang masih setia dengan perintah Huo Hunluan. Terima kasih, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya melepaskan puluhan ribu cahaya keemasan pada Huo Hunluan dan rombongannya. Ini adalah segel dewa, ucap Huo Hunluan terkejut. Walaupun demikian, dia masih tetap membiarkan segel itu memasuki tubuh mereka. Lihat, walaupun kalian telah mengucap sumpah setia, tetapi tetap saja dia menyegel kalian, benar-benar konyol, ucap Huo Chang tertawa, mengejek Huo Hunluan dengan berani. Huo Hunluan, walaupun itu adalah segel dewa yang mengunci niat jahat kalian untuk melawanku, tetapi segel itu dapat memurnikan kekuatan kalian untuk menguasai teknik elemen api, ucap King Ruo santai. Penguasa agung, terima kasih, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Hunluan, berdirilah. Baik, sekarang giliran kalian, ucap King Ruo menatap Huo Chang yang menjadi pemimpin kelompok 6.000 murid lainnya. Tian Ning, Tian Wong, waktunya latihan, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya, memunculkan sapuan angin raksasa. Wush, duar. Huo Chang beserta rombongannya terlempar, bahkan beberapa kultivator tingkat rendah langsung berubah menjadi kabut darah. Apa? Dia sangat kuat, bahkan hanya dengan menggerakkan tangannya, dia dapat melempar kita. Huo Chang dan rombongannya benar-benar terkejut. Namun belum hilang keterkejutan mereka, tiba-tiba para murid klan Tian bergerak menyerang mereka. Sus. Tian Ning dan Tian Wong memimpin rombongannya dan tanpa ragu menyerang Huo Chang dan rombongannya yang telah terluka parah tersebut. Dengan santai, King Ruo menjentikkan jarinya. Perisai bola raksasa muncul dan menutup area pertempuran itu. Penguasa agung, ini, Huo Hunluan, apakah kamu keberatan? Ucap King Ruo. Tidak penguasa agung, jawabnya terbata-bata. Huo Hunluan dan rombongan yang tersisa menatap pertempuran itu dengan ternganga. Mereka benar-benar tidak menyangka jika ke-900 murid klan Tian itu mampu mendominasi pertempuran, dan terus menjatuhkan puluhan hingga ratusan murid klan Dewa Api. Patriark, bagaimana ini? Tanya seorang tetua dengan sangat panik. Ini adalah kejatuhan kita yang kedua kali setelah keluar dari daratan ilahi. Dan ini adalah pelajaran nyata bagi kita untuk tidak pernah melawan seorang penguasa.
Walaupun aku tahu kalian merasa sedih dan kecewa melihat bagaimana saudara kita dibantai di depan mata kita, tetapi penguasa agung King Ruo sungguh bermurah hati karena tidak mengubur kita semua di tempat ini. Selain itu, Huo Chang juga bukanlah bagian dari kita karena tidak menganggap keberadaanku, ucap Huo Hunluan berbicara melalui telepati pada semua orang. Patriark, apakah dia King Ruo dari barat itu? Benar, jawab salah seorang tetua. Bagaimana mungkin, ucap mereka membatin sambil mengamati King Ruo yang berdiri di atas langit yang mengamati pertempuran dengan santai. Benar, perlu kalian ketahui, dua komandan pasukan pagoda 5 elemen yang merupakan ranah tingkat Raja Dewa yang ada di dalam istana, mereka bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Para anggota klan menganggukkan kepalanya, dan mereka meyakini bahwa pernyataan tersebut bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Di dalam bola perisai raksasa, Huo Chang serta para murid klan Dewa Api menjadi bulan-bulanan Tian Ning dan Tian Wong. Duar, duar, ledakan keras bergema saat serangan yang dilepaskan oleh Tian Ning dan Tian Wong menghantam tubuhnya. Ah! Huo Chang terlempar dengan keras yang disambut tebasan pedang dari murid klan Tian lainnya. Selas, tebasan itu memotong tubuhnya begitu saja, membuat heran semua orang. Bahkan para murid itu tidak mampu menahan serangan tunggal yang dilepaskan oleh para murid klan Tian. Dalam waktu singkat, pertempuran itu berakhir dengan kekalahan di pihak para murid klan Dewa Api. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah, mereka bahkan tidak menyisakan satu nyawa pun. Sus, perisai transparan tersebut lenyap. Pulihkan diri kalian, setelah itu pergi tinggalkan tempat ini, ucap King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu. Baik penguasa, jawab para murid tersebut yang langsung turun dari langit dan beristirahat di halaman istana. Para murid itu terlihat begitu kelelahan dan terluka parah, tetapi anehnya dari jumlah mereka yang ikut bertempur, satu pun tidak ada yang berkurang. Huo Hunluan dan semua anggota klan Dewa Api begitu heran, namun mereka tidak memiliki keberanian untuk bertanya. Pulihkan diri kalian, setelah itu kita pergi, ucap Tian Ning. Baik tetua, jawab mereka. Di dalam istana, King Ruo kembali di dalam ruangan itu menatap Bing Yin dan An Leng yang masih duduk di tempat mereka. Penguasa agung, ucapnya menyambut kemunculan King Ruo berlutut dengan hormat. Duduklah, ucap King Ruo. Baik penguasa agung, jawab An Leng celeng. Duduklah di kursi, ucap King Ruo dengan cepat saat mereka hendak duduk di bawah kakinya. Tapi penguasa agung, ucap mereka. Apakah kalian ingin menentangku? Lalu jika kalian duduk di tempat itu bagaimana aku berbicara dengan kalian, ucap King Ruo tegas. Baik, jawab mereka berdua lalu duduk pada kursi yang tersedia. Dengan santai, King Ruo lalu mengeluarkan minuman dari dalam cincin penyimpanannya, menuangnya dengan tenang dan memberikannya kepada mereka berdua. Penguasa agung, ini, saudara An Leng, sebelumnya kamu ingin mengatakan sesuatu. Apa itu? Tanya King Ruo ramah. An Leng dan Bing Yin saling berpandangan, menatap King Ruo dengan lekat. Arak ini, ucapnya penasaran. Sus, King Ruo mengubah tampilan wajahnya dengan tampilan Situ Haoran. Apa? Mereka berdua hampir menjatuhkan gelas yang ada di tangannya. Komandan Situ Haoran, ucap mereka terbata-bata. King Ruo menggelengkan kepalanya. Situ Haoran hanyalah tawananku. Apa yang dikatakan oleh pemimpin utama tombak emas Hua Dijiu pada kalian berdua? Tanya King Ruo. Penguasa agung, pemimpin utama Hua Dijiu mengatakan bahwa Anda adalah penguasa agung benua teratai biru, tetapi dia tidak mengatakan bahwa Anda menyamar sebagai Situ Haoran. Lalu apa kalian percaya begitu saja? Tanya King Ruo. Jujur kami berdua ragu, tetapi kami tidak meragukan kata-kata pemimpin utama Hua Dijiu, jawab An Leng. Mengapa bisa demikian? Ucap King Ruo. Penguasa agung, di dalam sejarah kehidupannya, klan Hua adalah klan yang terus-menerus menjadi pemimpin utama pasukan tombak emas, dan mereka terkenal dengan integritas dan kejujurannya, dan sangat mustahil jika dia berbicara omong kosong, jawab Bing Yin menjelaskan. Lalu tujuan kedatangan kalian? Tanya King Ruo.
Sebelumnya, aku mendapat pesan jiwa dari Huo Hunluan yang mengatakan bahwa penguasa agung ada di tempat ini, dan itu kebetulan sekali, jawab An Leng sambil menundukkan kepalanya. King Ruo terdiam, menatap kedua komandan tersebut dengan senyumnya yang ramah. Tidak ada salahnya untuk menguatkan semangat mereka, batinnya. Sus, ledakan aura Raja Dewa tingkat puncak mengedar dari tubuhnya bersamaan dengan kemunculan 3 tanda suci di dahinya, yang disertai dengan kemunculan tombak emas di belakang tubuhnya yang berdengung dengan lembut. Hormat pada penguasa agung, ucap mereka berdua berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo ramah. An Leng dan Bing Yin saling berpandangan dengan wajah penuh semangat. Penguasa agung, maaf telah meragukan Anda. Saudara An Leng, saudari Bing Yin. Jangan terlalu sungkan, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih penguasa agung, jawab mereka berdua bersamaan. Hais, aku merasa sangat aneh dengan panggilan itu. Dengan tingkat kultivasiku yang masih rendah, aku masih belum pantas, ucap King Ruo. Penguasa agung, Anda telah mendapat tanda suci dan itu adalah sesuatu yang bukan main-main. Dahulu kala, penguasa agung Lan Lianhua juga bukan berasal dari orang hebat, tetapi dia mampu mengabadikan namanya menjadi penguasa agung generasi ketiga, ucap An Leng menjelaskan. Benar, namun gadis hebat itu juga mati, dan namanya hanya tinggal kenangan, jawab King Ruo pelan. Penguasa agung, Anda salah. Kita bahkan tidak pernah tahu kehidupan seorang penguasa agung. Menurut apa yang pernah aku baca, mereka pada dasarnya sudah menjadi abadi, ucap Bing Yin serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Benar, semuanya masih penuh dengan misteri. Tiba-tiba Bing Yin dan An Leng berlutut dengan hormat. Penguasa agung, aku Bing Yin akan melayani Anda dengan seluruh kekuatan dan nyawaku, dan diikuti oleh An Leng. King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala, menatap wajah tulus itu dengan haru. Bangunlah, terima kasih atas dukungan kalian. Jika kelak usaha yang kita lakukan ini berhasil, aku ingin merestorasi keberadaan pagoda emas 3 lantai, dan kalian berdua akan menjadi bagian penting itu. Terima kasih penguasa agung. Baik, aku ingin mendengarkan laporan kalian. Baik penguasa agung, jawab mereka bersamaan lalu duduk kembali pada kursi. Penguasa agung, aku dan beberapa komandan lainnya telah berhasil mengumpulkan 5.000-an prajurit, dan 2 komandan, dan 2 jenderal. Penguasa, kami juga telah memberi tugas pada mereka, tinggal menunggu perintah dari Anda, ucap Bing Yin menjelaskan. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana dengan latar belakang Mian Mao dan ketiga pemimpin utama lainnya? Tanya King Ruo. Bing Yin dan An Leng saling berpandangan. Berdasarkan hasil penyelidikan saudara Cui Xie dan Lan Cheng, Mian Mao adalah orang yang sangat asing dan misterius, dan mereka masih belum menemukan identitasnya dengan benar. Lalu ketiga pemimpin utama, mereka benar-benar tidak tersentuh, ucap An Leng pelan menjelaskan. Mereka bertiga terdiam dengan pikirannya masing-masing. Saudara An Leng dan saudari Bing Yin, mengingat hal ini sangat berbahaya, maka hentikan saja penyelidikan ini. Fokus utama kalian adalah merekrut prajurit sebanyak-banyaknya, dan katakan pada yang lain, ucap King Ruo. Baik, selain itu, aku juga ingin kalian berdua dalam waktu yang singkat, segera naik tingkat. Tapi penguasa agung, ucap mereka berdua dengan wajah ragu. Aku yakin kalian dapat melakukannya. Kalian adalah orang yang sangat berbakat, itu terbukti dengan kekuatan yang kalian miliki hingga saat ini, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Gunakan metode kalian masing-masing, ucap King Ruo sambil menyerahkan cincin pada mereka berdua. Penguasa agung, ini, ucap mereka berdua. Jika kalian ingin membantuku, tentu saja kalian harus memiliki kekuatan. Aku percaya kalian dapat melakukannya, ucap King Ruo dengan tersenyum ramah. Terima kasih penguasa agung, jawab mereka berdua. Baiklah, serahkan ini juga pada saudara yang lain, ucap King Ruo sambil menyerahkan cincin penyimpanan pada mereka berdua. Bing Yin dan An Leng terdiam, menatap King Ruo dengan haru.
Mereka berdua benar-benar tidak menyangka jika King Ruo yang akan mereka tangkap, ternyata calon penguasa yang akan mereka layani. Bahkan sikap King Ruo yang ramah tanpa kepura-puraan dan dermawan itu benar-benar mengubah pandangan mereka. An Leng, Bing Yin, apakah kalian tahu pemuda yang memimpin pergerakan para murid Sekte Gunung Emas di tingkat dewa, dan Nona yang memimpin pergerakan para murid di tingkat dewa langit? Mereka berdua menganggukkan kepala. Pemuda itu adalah putraku King Zilong, dan kakakku King Yuyu. Lindungi mereka, baik penguasa agung, ucap mereka dengan wajah terperangah. Sekali lagi mereka berdua saling berpandangan, lalu menatap King Ruo dengan lekat. Penguasa agung, mengapa Anda mengatakan hal itu pada kami? Bukankah itu hal yang sangat rahasia? King Ruo tersenyum hangat. Apakah kalian masih menganggap aku orang lain? An Leng, Bing Yin, aku sangat mempercayai kalian, ucap King Ruo. Bing Yin dan An Leng terdiam, sekali lagi wawasan mereka terbuka. Bing Yin, An Leng, pasukan tombak emas memiliki prinsip bahwa sesama saudara harus saling terbuka dan percaya. Jika dari awal aku sudah tidak mempercayai kalian, lalu untuk apa aku mengatakan sesuatu yang bersifat rahasia pada kalian? Walaupun demikian kita tetap memiliki sebuah rahasia yang tidak perlu kita ceritakan. Penguasa agung, Anda benar-benar membuka pikiranku. Terima kasih pelajarannya, ucap An Leng dengan hormat. Baik, mengingat pergerakan kita yang terbatas, kalian segeralah kembali, ucap King Ruo. Baik penguasa agung. Setelah berpamitan pada King Ruo, Bing Yin dan An Leng lalu meninggalkan dunia kecil Huo untuk kembali ke pagoda emas 3 lantai di Gunung Daun. Setelah meyakini bahwa Bing Yin dan An Leng benar-benar pergi, King Ruo lalu meninggalkan istana utama Dewa Api menuju wilayah terlarang dunia kecil tersebut. Api kekacauan, waktunya meninggalkan dunia kecil ini, ucapnya. Di luar dunia kecil Huo, An Leng dan Bing Yin begitu terkejut saat melihat dua sosok berdiri di depan pintu gerbang dunia kecil tersebut. Tuan, Nona, apa yang kalian lakukan di tempat ini? Tanya Bing Yin dengan penuh selidik. Nona, aku Tian Feng dan dia saudariku Tian Luye. Kami berdua adalah pelayan penguasa muda King Ruo. Apakah saudara berdua sudah mau pergi? Tanya Tian Feng ramah. Bing Yin dan An Leng menganggukkan kepala, menatap Tian Feng dan Tian Luye dengan penasaran. Saudara, aku baru saja menerima pesan dari penguasa muda yang mengatakan bahwa kalian berdua telah menjadi saudaranya. Kami hanyalah pelayannya, jawab An Leng. Mungkin itu benar, tetapi penguasa muda sangat tidak menyukai istilah itu, ucap Tian Luye serius. Bing Yin dan An Leng saling berpandangan, mencoba mencerna kata-kata itu, lalu menganggukkan kepala. Mereka berdua lalu memperkenalkan diri dan terus berbincang-bincang dengan Tian Feng dan Tian Luye dengan serius. Saudara, aku Tian Feng, aku tidak mengerti mengapa kalian memanggil penguasa agung kami dengan sebutan penguasa muda. Tanya An Leng serius. Kami juga heran saat kalian memanggil dengan sebutan penguasa agung. Tanya An Leng dengan mengerutkan keningnya. Lalu mana yang benar? Bing Yin juga bertanya dengan penasaran. Karena memang dari awal, penguasa muda King Ruo adalah penguasa muda kami, jawab Tian Feng menjelaskan. Ah, aku mengerti. Itu berarti dia adalah putra seorang penguasa agung, ucap An Leng. Tian Feng dan Tian Luye menganggukkan kepalanya. Saudara An Leng, itu berarti latar belakang penguasa agung King Ruo benar-benar hebat. Berdasarkan catatan kuno tidak ada penguasa agung dengan nama King, apakah itu berarti? Bing Yin berbicara melalui telepati menatap An Leng dengan serius. Sebelumnya penguasa agung King Ruo tidak menceritakan hal itu pada kita. Itu artinya rahasia, jawab An Leng. Bing Yin menganggukkan kepalanya. Saudara Tian Feng, saudari Tian Luye, jika demikian kami akan melanjutkan perjalanan kami, ucap Bing Yin dengan ramah. Namun baru saja mereka akan bergerak, tiba-tiba King Ruo keluar dari gerbang dunia kecil Huo, sambil membawa mereka menjauh. Sus! King Ruo menjauh bersamaan dengan ledakan dahsyat mengguncang kawasan gunung api itu. Dalam waktu yang sangat singkat,
Puluhan kultivator muncul di kawasan gunung itu dan memeriksa tempat itu dengan seksama. Di tempat lain, King Ruo muncul di sebuah puncak gunung yang berada 10 km dari pusat ledakan. "Penguasa Agung, apa yang terjadi?" tanya Bing Yin. "Aku telah mengambil sumber kehidupan dunia kecil itu." "Bing Yin, An Leng, aku kira kalian sudah pergi," ucap King Ruo. "Penguasa Agung, tadi kami berbincang-bincang dengan saudara Tian Feng dan saudari Tian Luye," jawab An Leng serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Penguasa muda, mengapa mereka memanggil Anda Penguasa Agung?" tanya Tian Feng melalui telepati dengan wajah penasaran. "Itu karena mereka menganggap aku penerus Penguasa Agung benua teratai biru," jawab King Ruo sambil tersenyum kecil. "Aku mengerti, Penguasa Agung. Jika demikian kami pergi dulu," ucap An Leng sambil menangkupkan tangannya. "Baik, sampai jumpa di Gunung Daun," jawab King Ruo ramah. Setelah Bing Yin dan An Leng pergi, King Ruo lalu memasukkan Tian Feng dan Tian Luye ke dalam dunia jiwanya, bergerak meninggalkan kawasan Gunung Api Selatan. Bergerak menuju wilayah utara. Di tempat lain, An Leng dan Bing Yin terus bergerak meninggalkan kawasan Gunung Api Selatan menuju Gunung Daun. "Saudari Bing Yin, menurut pendapatku, bagaimana jika kita juga mengirim beberapa orang kita untuk melindungi klan Qing di Kota Perak?" "Aku rasa itu ide yang bagus, namun untuk menghindari kesalahpahaman, sebaiknya terlebih dahulu kita memberitahukan hal ini kepada Penguasa Agung." "Baik," jawab An Leng sambil terus bergerak dengan kecepatan puncak mereka. Di tempat lain, menjelang malam, King Ruo tiba di kota Wangya, yang merupakan wilayah Kekaisaran Narang, yang berbatasan langsung dengan Gurun Duyu. Matanya yang tajam mengawasi tempat itu dengan seksama. Jin Han muncul di sampingnya. "Penguasa, ini," ucapnya sambil menatap kota itu dengan gembira. "Jin Han, saat ini kita ada di kota Wangya, dan tujuanku adalah mengunjungi klan Jin, Gunung Diyu," ucap King Ruo. Tampak mata Jin Han berbinar-binar. Setelah bertahun-tahun akhirnya dia kembali juga untuk mengunjungi tempat kelahirannya. "Sepertinya tempat ini baik-baik saja," ucap King Ruo. "Benar penguasa, bukankah itu pasukan panah langit?" ucapnya sambil menunjuk beberapa murid Sekte Gunung Emas yang bersembunyi di balik awan. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Benar, mereka adalah pasukan panah langit yang ditugaskan untuk melindungi wilayah perbatasan kota Wangya dengan kawasan Gurun Duyu." "Penguasa, apakah kita akan menemui mereka?" "Aku rasa tidak perlu," jawab King Ruo menggelengkan kepalanya. Setelah memastikan wilayah perbatasan Gurun Duyu itu baik-baik saja, King Ruo lalu membawa Jin Han meninggalkan tempat itu. Mereka berdua bergerak dan muncul di perbatasan Gurun Duyu. King Ruo dan Jin Han memasuki kawasan Gurun Duyu dengan tenang. Kabut beracun dan pasir pisau yang merupakan perisai perlindungan, yang menjadi pembatas antara klan Jin dengan ras manusia terus mengenai tubuh mereka. "Penguasa," ucap Jin Han ragu. "Jin Han, katakan saja. Sebenarnya apa yang sedang penguasa rencanakan?" tanyanya. King Ruo tersenyum ramah. "Masa kekacauan itu akan tiba. Aku terpaksa memajukan rencana yang telah kita tentukan, karena memang saat inilah saatnya. Maksud penguasa, kita akan menyerang sekte aliran hitam itu." "Benar, tetapi sebenarnya ini hanyalah untuk mengalihkan perhatian orang-orang dari pasukan Pagoda 5 Elemen." "Aku mengerti. Lalu bagaimana dengan strategi penyerangan itu?" tanya Jin Han. "Karena ada 3 sekte aliran yang akan diserang, yaitu Sekte Gunung Darah, Sekte Kura-Kura Hitam, dan Sekte Samudera Bencana. Aku telah membagi kelompok penyerangan. Klan Tian yang akan dibantu oleh klan Dewa Api Shenhuo akan menyerang Sekte Gunung Darah, klan Qiong dan klan Jin akan menyerang Sekte Kura-Kura Hitam. Klan Cie dan Sekte Gunung Emas akan menyerang Sekte Samudera Bencana," jawab King Ruo menjelaskan. "Penguasa, lalu bagaimana dengan Sekte Cahaya Bintang?" "Itu akan menjadi tugas berat klan Qing," jawab King Ruo. "Apa maksud penguasa?" Jin Han.
Sudah saatnya klan King memiliki tempat yang baru, tempat yang kaya akan aura spiritual. Selain itu, juga sudah saatnya menunjukkan kekuatan klan King. Penguasa benar, walaupun klan King saat ini sudah begitu hebat, tetapi jika masih berada di wilayah barat, itu sama saja tidak berarti apa-apa. Wilayah barat adalah wilayah terpencil yang begitu kekurangan sumber daya. Selain itu, dengan berada di jantung benua teratai biru, mereka juga semakin aman. Lalu bagaimana dengan klan Yang? Klan yang baru saja memulihkan kekuatannya, aku rasa sebaiknya mereka tidak dilibatkan, jawab King Ruo. Benar, lagi pula kekuatan klan yang lain, aku rasa itu lebih dari cukup. Benar, tetapi rencana penyergapan secara berkelompok itu merupakan rencana pertama, dan aku masih memiliki rencana kedua. Penguasa, apa itu? Perang terbuka. Maksud penguasa, sebarkan isu pergerakan yang akan dilakukan. Aku yakin mereka akan menanggapinya dan membentuk koalisi pertahanan di suatu tempat. Penguasa, aku rasa rencana kedua ini lebih baik, tetapi kerugiannya adalah perang frontal yang melibatkan begitu banyak pasukan, ucap Jin Han. Benar, dengan begitu perhatian orang-orang dari Pagoda 5 Elemen akan begitu terusik, tetapi kelemahannya, mereka hanya ada dalam satu tempat, jawab King Ruo. Penguasa, bukankah keberadaan kelompok pembantai teratai gelap itu sudah cukup mengalihkan perhatian mereka? Tinggal kita tambahkan saja tempat pengalihan lainnya, ucap Jin Han. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tanpa terasa perbincangan santai itu berakhir saat mereka tiba-tiba sudah berada di luar wilayah perbatasan dan tiba di kawasan Gunung Biu. Dari atas langit, King Ruo dan Jin Han dapat melihat kawasan itu benar-benar telah berkembang dengan pesat, bahkan ribuan prajurit yang berada di luar Gunung Biu adalah para kultivator dewa. Penguasa, ini benar-benar luar biasa, ucap Jin Han bahagia. Baik, mari kita lihat lebih jelas lagi, ucap King Ruo. Penguasa, aku yakin saudaraku Jindu dan Jin Se ada di kawasan utara Gunung Biu, dan mereka biasa berada di sana. Baik, temui mereka. Aku akan menemui Jin Cha. Baik penguasa, ucapnya yang langsung meninggalkan King Ruo menuju utara Gunung Biu. Setelah Jin Han pergi, King Ruo lalu bergerak menuju gunung tersebut. Tubuhnya muncul di halaman depan pintu gerbang raksasa, yang merupakan tempat untuk memasuki dasar Gunung Biu. Puluhan prajurit tingkat Dewa Bumi yang sedang berjaga di tempat itu, begitu terkejut saat melihat sosok King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mereka bergerak membentuk formasi pertahanan. Kalian semua, cepat berlutut. Sebuah suara dengan keras bergerak menghampiri mereka. Tanpa menunda, puluhan prajurit tersebut langsung berlutut dengan hormat. Komandan Jin Qiang muncul di tempat itu dan berlutut dengan hormat. Tetua King Ruo, mohon pengampunan Anda, ucapnya sambil berlutut. Komandan Jin Qiang, bangunlah. Itu adalah tindakan yang wajar. Lagi pula aku memang sengaja melakukannya, ucap King Ruo. Maksud tetua? Tanya sang komandan. Aku ingin melihat sejauh mana kesiapan kalian dalam menghadapi serangan yang tiba-tiba, jawab King Ruo. Dua sosok lainnya muncul di tempat itu. Guru, ucapnya yang langsung bersujud di hadapan King Ruo. Jin Cha, Menteri Jin Guang, bangunlah kalian, jawab King Ruo dengan senyum ramah yang hangat. Terima kasih guru. Terima kasih tetua, ucap Jin Guang dengan hormat. Di belakang mereka, para prajurit yang masih berlutut di tempatnya, menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Mereka tidak menyangka jika pemuda yang ada di hadapannya adalah guru raja mereka. Kalian mengapa masih berlutut? Bangunlah, ucap King Ruo ramah. Terima kasih tetua, jawab para murid itu dengan hormat. Guru, mari, ucapnya mengarahkan King Ruo memasuki istana Gunung Biu. Baik, jawab King Ruo. Setelah King Ruo dan rombongannya pergi, prajurit yang berjaga di depan gerbang itu akhirnya dapat bernafas dengan lega. Hampir saja kita melakukan kesalahan, ucap sang komandan pasukan. Benar, tapi aku merasakan sesuatu yang sangat aneh pada guru yang mulia tersebut.
ucap salah satu dari mereka. Maksud saudara, sosoknya benar-benar tanpa aura kultivasi. Benar, jawab yang lain menimpali. Apakah kalian benar ini mengetahui kehebatannya? Tanya Jin Han yang tiba-tiba muncul di tempat itu bersama Jin Se dan Jin Du. Pak Pangeran, kami tidak berani, jawab sang komandan dengan terbata-bata. Perlu kalian ketahui, penguasa King Ruo bahkan dapat meratakan Gunung Biyu ini dengan satu tamparan, ucap Jin Han dengan serius sambil meninggalkan mereka. Sang komandan pasukan beserta prajurit yang ada di tempat itu terdiam. Saudara Jin Han, berarti tingkat kultivasi penguasa saat ini sudah berada di puncak Dewa Langit. Tanya Jin Se. Saudara Jin Se, aku saja sudah di tingkat Dewa Surga. Lalu bagaimana mungkin kultivasi penguasa muda di tingkat itu, jawabnya. Lalu berada di tingkat apa sebenarnya penguasa muda? Raja Dewa tingkat puncak, apa? Jin Se dan Jin Du terkejut, bahkan prajurit yang mendengar sayup-sayup percakapan itu juga tidak kalah terkejutnya. Tetapi bukankah aturan ruang dan waktu itu menekan tingkat kekuatannya? Tanya Jin Se. Saudara Jin Se, Jin Du, penguasa muda King Ruo telah menjadi penguasa agung benua teratai biru. Aturan ruang dan waktu itu sudah tidak berlaku padanya. Apa? Benar, dia bahkan dapat membunuh puluhan dewa langit dengan satu jentikan jari, ucap Jin Han, sambil berbincang-bincang dengan santai sambil memasuki lorong yang menuju perut Gunung Biyu. Kekuatan absolut, ucap sang komandan prajurit yang berjaga di depan pintu gerbang terduduk sambil mengelap keringat dingin yang membasahi wajahnya. Di dalam perut Gunung Biyu, King Ruo duduk pada kursi kehormatan dan berbincang-bincang santai dengan Jin Cha dan yang lainnya. Satu persatu para petinggi klan Jin muncul dan memenuhi ruangan itu. Tidak lama kemudian, Jin Du, Jin Se dan Jin Han muncul di dalam ruangan itu dan ikut bergabung bersama mereka. Sepanjang malam itu, mereka membicarakan banyak hal, mulai dari kekuatan yang dimiliki klan Jin, hingga rencana besar yang akan segera King Ruo realisasikan. Jin Cha, bagaimana pendapatmu? Tanya King Ruo. Guru, aku beserta seluruh kekuatan dan pasukanku, siap terlibat dalam peperangan yang akan datang, jawabnya dengan wajah serius. Baik, senang mendengarnya. Karena masih ada waktu silakan kalian mempersiapkan diri, ucap King Ruo sambil memberi cincin penyimpanan yang berisi sumber daya. Terima kasih guru, jawabnya dengan penuh semangat. Jin Cha, maaf aku tidak bisa berlama-lama di tempat ini, karena banyak hal yang harus aku kerjakan, dan pada saatnya tiba, bergeraklah sesuai dengan rencana, dan aku akan mengabari kalian, ucap King Ruo. Baik guru, jawabnya penuh semangat. Setelah membicarakan banyak hal, King Ruo lalu berpamitan sambil membawa Jin Se, Jin Du dan Jin Han meninggalkan tempat itu. Sus, mereka lenyap dari pandangan semua orang. Guru, aku akan membantumu dengan kekuatan penuhku, ucap Jin Cha menatap kehampaan dengan sungguh-sungguh. King Ruo muncul bersama Jin Se, Jin Du dan Jin Han di atas langit Gunung Biyu. Jin Han, mungkin ini adalah terakhir kalinya kalian melihat di tempat ini, ucap King Ruo sambil menatap kawasan itu dengan tenang. Maksud penguasa? Tanya mereka. Perang besar akan menentukan nasibku. Jika aku kalah dan mati, aku akan melempar dunia jiwaku ke tempat asing, dan itu berarti kalian juga ikut bersamanya. Dan jika aku memenangkan pertempuran ini, aku juga akan meninggalkan benua teratai biru. Aku memberikan kesempatan untuk memutuskan, apakah kalian ingin tinggal di sini atau mengikutiku, ucap King Ruo. Penguasa, kemanapun Anda pergi kami akan mengikuti Anda, jawab mereka bertiga dengan bersungguh-sungguh. Baik, kalian beristirahatlah, ucap King Ruo sambil membuka dimensi dunia jiwa. Baik penguasa. Setelah mereka bertiga memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu menuju klan Qiong. Selama beberapa hari itu, King Ruo terus bergerak ke berbagai tempat, dan melakukannya secara acak, selain untuk mengerahkan pasukan yang telah dipersiapkan. Tindakannya tersebut juga sebagai bentuk pengalihan, agar pergerakan yang dia lakukan tidak menarik dan mencurigakan pasukan pagoda emas 3 lantai.
Dengan menggunakan kekuatan puncaknya, King Ruo akhirnya tiba di Laut Barat, di atas Pulau Kura-Kura Emas. Dengan kekuatannya, King Ruo dapat memasuki dunia kecil itu tanpa diketahui oleh semua orang. Memiliki kekuatan yang luar biasa benar-benar menyenangkan, batinnya muncul di atas langit dunia kecil Qiyong. Dari atas langit dunia kecil itu, King Ruo dapat melihat kekuatan klan Qiyong yang benar-benar luar biasa. Darah dewa benar-benar luar biasa. Dengan adanya sumber daya, mereka langsung bangkit dan berkembang dengan begitu cepat. King Ruo membatin. Saat sedang mengawasi dunia kecil itu, King Ruo melihat Qiyongda dan Qiyongdu sedang berlatih tempur di puncak gunung utara dunia kecil itu. Mereka berdua benar-benar gigih, batin King Ruo senang. Sus, King Ruo mendekati mereka, sambil melepaskan tekanan ekstrim. Ah, apa ini? Qiyongda terkejut. Saudara, aku juga tidak tahu. Apakah dunia kecil kita dimasuki oleh penyusup gelap? Sus. Dua bilah pedang tingkat dewa surga muncul dengan ledakan petir yang mengerikan, muncul di puncak gunung tersebut. Saudara Qiyongdu, pusaka ini. Belum sempat Qiyongdu menjawab, kedua bilah pedang itu bergerak menyerang mereka. Apa? Mereka berdua terkejut, menghindar dan melepaskan serangan pada pedang itu. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu. Sangat kuat, bagaimana bisa ada pedang pusaka di tempat ini, ucap Qiyongda sambil terus bergerak menghindar dan menyerang. Ini adalah pusaka tingkat tinggi, kita harus menaklukkannya, ucap Qiyongdu bersemangat. Benar, tapi jika kita berdua, bisa saja kita akan terbunuh di tempat ini, ucap Qiyongda sambil berusaha memanggil bantuan. Kedua bilah pedang tersebut terus bergerak dan menyerang Qiyongdu dan Qiyongda tanpa henti, bahkan mulai membuat mereka frustrasi, karena serangan yang dilepaskan pedang itu semakin lama justru semakin kuat. Jika tidak memanggil bantuan, maka kita pasti akan terbunuh, teriak Qiyongda. Tapi sangat aneh jika kita menggunakan lencana pemanggil bantuan. Lagi pula apakah mereka tidak melihat dan mendengar pertempuran ini, ucap Qiyongdu sambil melepaskan tebasan menghalau serangan pedang tersebut. Dari atas langit, di tempat tersembunyi di balik awan, King Ruo berdiri dengan santai menggerakkan kedua pedang itu dengan pikirannya, dan terus menyerang Qiyongdu dan Qiyongda. Sepertinya mereka berdua sudah hampir berada pada titik batasnya, ucapnya sambil tersenyum kecil melihat mereka yang mulai tertindas. Duar, mereka berdua terkena tebasan angin pedang, terlempar hingga puluhan meter lalu menghantam perisai transparan. Apa? Mereka berdua terkejut. Pantas saja tidak ada yang menyadari pertempuran ini, ternyata kita dikurung di dalam medan formasi, ucap Qiyongda panik. Pada saat mereka hendak memecahkan lencana giok merah, tiba-tiba kedua bilah pedang itu berhenti di hadapan mereka, bergetar dengan lembut. Saudara ini, Qiyongda bingung dan ragu. Namun baru saja mereka menurunkan kewaspadaannya, tiba-tiba pedang itu melesat menyerang mereka. Kita tertipu, sampai melepaskan tebasan pedang dan menghindar. Duar, gelombang ledakan dahsyat mengirim mereka terlempar hingga sekali lagi menghantam perisai transparan. Ah, teriaknya berdiri menyambut serangan pedang yang meluncur. Pedang itu sekali lagi berhenti, dan mengambang di hadapan mereka. Saudara, jangan tertipu, teriak Qiyongdu sambil mengayunkan pedang yang ada di tangannya dengan sekuat tenaga. Klang, suara pedang itu beradu, dan menghancurkan pedang yang ada di tangannya. Apa? Qiyongdu dan Qiyongda terdiam, namun anehnya pedang itu tetap diam dan tidak menyerang mereka. Saudara, apa yang akan kita lakukan? Tanya Qiyongda kebingungan. Ambillah sebagai ganti pedang kalian yang hancur, suara King Ruo bergema dari langit. Ini suara penguasa muda, ucap Qiyongdu melihat ke atas langit tanpa menghiraukan pedang yang masih berada di tempatnya, bergerak ke sana kemari mencari keberadaan King Ruo. Apakah saudara Da mendengar suara itu? Benar, aku juga mendengarnya dengan jelas, tapi, jawab Qiyongda heran. Dalam pertarungan, jangan pernah menurunkan kewaspadaan,
apalagi lawan yang tidak bisa kalian taklukkan, ucap King Ruo muncul di belakang mereka. Penguasa muda, ini benar-benar Anda, ucapnya menatap King Ruo dengan lekat. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan senyum ramah. Sus, kedua bilah pedang tersebut bergerak mendekati mereka. Ambillah. Baik, terima kasih penguasa, ucap mereka sambil menatap pedang tersebut dengan bahagia. King Ruo menganggukkan kepalanya sambil membuka dimensi dunia jiwa. Penguasa ini, waktunya kalian pergi. Baik penguasa, jawab mereka langsung memasuki dunia jiwa dengan penuh semangat. Setelah Kyongda dan Kyongdu memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu bergerak menuju istana utama untuk menemui Kyongdi. Di aula istana utama klan Kyongdi, yang sedang berbincang-bincang dengan seorang tetua tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan King Ruo, yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Penguasa muda, ucap mereka yang langsung berlutut dengan hormat. Kyongdi, tetua, bangunlah, jawab King Ruo sambil tersenyum. Penguasa, aku akan memanggil para tetua, ucapnya sambil berdiri untuk memanggil prajurit yang berada di depan pintu istana. Kyongdi, tidak perlu. Karena aku tidak lama di tempat ini, ucap King Ruo. Tapi penguasa, Kyongdi, aku telah melihat perkembangan dan kekuatan klan Kyong, dan aku senang. Kyongdi, ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu dan mohon sampaikan pada para tetua, ucap King Ruo dengan serius. Baik penguasa, hamba akan mendengar, jawabnya. Apakah sebelumnya Kyongdu dan Kyongda pernah menyampaikan rencana besarku? Kyongdi menganggukkan kepalanya. Berdasarkan rencana, masih 1 tahun lagi tetapi aku mempercepat pergerakan tersebut. Klan Kyong, kalian akan bekerja sama dengan klan Jin untuk menyerang sekte kura-kura hitam, ucap King Ruo. Baik penguasa, hamba siap, jawabnya. Baik. Sambil menunggu pergerakan orang-orang dari sekte aliran hitam, serta perubahan rencana, itu berarti kalau kalian masih memiliki waktu, jadi persiapkan diri kalian, ucap King Ruo sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi sumber daya tingkat tinggi, pil dan senjata. King Ruo lalu menjelaskan strategi penyerangan itu dengan rinci mulai dari waktu penyerangan, hingga tindakan yang perlu mereka lakukan. Aku akan segera mengabari kalian. Baik penguasa, jawab Kyongdi dan yang lainnya dengan bersungguh-sungguh. Baik, aku akan pergi. Selain itu aku juga membawa Kyongdu dan Kyongda, ucap King Ruo. Baik penguasa. Setelah berpamitan, King Ruo lalu meninggalkan aula istana klan Kyong dan muncul di depan gerbang teleportasi dunia kecil. Waktunya membuat kekacauan, ucap King Ruo sambil mengeluarkan lencana teratai biru. Sus, tubuhnya lenyap dalam kehampaan memasuki lorong dimensi ruang dan waktu, bergerak menuju Gunung Daun. Menjelang pagi, King Ruo dengan tampilan Situ Haoran tiba di kawasan Gunung Daun. Dan itu adalah hari kelima saat dirinya keluar dari pagoda emas untuk menjalankan misi mengambil api teratai biru, yang dia gunakan untuk menyusun kekuatannya. Dengan tenang, King Ruo yang menyamar sebagai Situ Haoran, bergabung bersama para penonton, ikut mengawasi pertempuran di dalam dunia kecil. 9 hari lagi, semoga Zilong Er dan kakak Yuyu bisa keluar dengan selamat, batinnya sambil melihat pertempuran yang terjadi di sudut dunia kecil tersebut. Di dalam pertempuran itu, tampak para murid sekte Gunung Emas, baik itu di tingkat dewa, dewa bumi hingga tingkat dewa langit masih mampu mempertahankan jumlah mereka dengan baik. Bahkan sosok Zilong dan Si Meilu kini menjadi perbincangan banyak orang. Sambil menuju tenda, untuk menemui Kihai dan Tahai, King Ruo dapat mendengar orang-orang terus membicarakannya. Pada saat terus melangkahkan kakinya, tiba-tiba King Ruo berhenti dan menatap sekelompok membicarakan Si Meilu dengan serius. Dari kabar angin yang aku dengar, bahwa nona itu adalah murid dan calon pengganti tetua agung King Ruyue, ucap penonton tersebut dengan serius. Apakah saudara yakin? Saudara ini bagaimana? Namanya juga kabar angin, bisa benar bisa tidak. Tetapi melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki, aku yakin nona itu adalah orang yang layak, jawab pemuda itu. King Ruo terdiam sesaat. Apakah ini ide nenek agung, atau patriark?
King Ruo membatin, sambil terus melangkah hingga akhirnya tiba di kemah. Penguasa, ucap Qihai dan Tahai menyambut kedatangan King Ruo yang tiba-tiba memasuki kemah dan mengubah tampilan wajahnya. Qihai, Tahai, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian menemukan sesuatu yang aneh? Tanya King Ruo. Penguasa, kami baik-baik saja, tetapi kami menemukan beberapa murid Sekte Gunung Emas dengan sengaja menyebarkan isu bahwa Putri Yuyo adalah murid Tetua Agung, dan penerusnya, jawabnya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lalu apa ada lagi? Tanya King Ruo. Kami juga melihat beberapa tetua tingkat tinggi Sekte Aliran Hitam. Mereka meninggalkan Gunung Daun satu persatu, jawab mereka. Baik, terima kasih informasinya, dan tetaplah berjaga. Jika terjadi sesuatu yang sangat penting segera sampaikan padaku, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka. Setelah membicarakan banyak hal, dengan tenang King Ruo kembali menggunakan tampilan wajahnya menjadi Situ Haoran, lalu meninggalkan kerumunan itu bergerak menuju puncak Gunung Daun. Di tenda Sekte Kura-Kura Hitam, para tetua tingkat tinggi yang ada di tempat itu terlibat dalam pembicaraan serius dengan para tetua tingkat tinggi dari Sekte Aliran Hitam lainnya. Ternyata selama ini, King Ruo terus berada di jantung benua teratai biru. Benar, beberapa murid pernah melihatnya muncul di berbagai tempat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita memastikannya terlebih dahulu. Benar, kita juga tidak ingin gagal seperti sebelumnya. Lagi pula, aku yakin kota Perak bukanlah kota yang bisa kita remehkan lagi begitu saja. Benar, jika demikian, kita akan membicarakan masalah ini setelah acara kejayaan sekte selesai. Baik, jawab para tetua dengan serius. Di tempat lain, King Ruo yang tidak mengetahui pembicaraan orang-orang aliran hitam, dengan tenang memasuki pagoda emas 3 lantai. Komandan Situ Haoran, Anda kembali. Kebetulan Anda dicari Jenderal Fang An. Benarkah, apakah dia sudah keluar dari dunia kecil lantai 2? Tanya King Ruo. Prajurit itu menganggukkan kepalanya. Lalu apakah lantai 2 sudah bisa dimasuki? Sekali lagi prajurit itu menganggukkan kepalanya. Tanpa menunda, King Ruo lalu melangkahkan kakinya menuju lantai 2. Setelah tiba di lantai 2, kedatangan King Ruo di tempat itu langsung disambut oleh Bing Yin yang baru saja keluar dari dunia kecil emas. Bing Yin tetap bersikap seperti biasa, suara King Ruo berbicara dalam pikirannya saat melihat Bing Yin hampir berlutut. Baik penguasa agung, menjawab melalui telepati. Saudara Situ Haoran, Anda dicari oleh Jenderal Fang An, mari, ucapnya gugup sambil membawa King Ruo memasuki dunia kecil emas lantai 2. Baik, jawab King Ruo ramah sambil mengikuti Bing Yin. Di dalam dunia kecil emas lantai 2, Bing Yin, apa komandan yang lainnya ada di tempat mereka masing-masing? Tanya King Ruo berbicara melalui telepati. Ada komandan, saat ini kami sedang berada di kediaman kami masing-masing, dan sementara menghentikan aktivitas untuk menghindari kecurigaan Mian Mao. Baik, kebetulan sekali. Nanti malam ada yang ingin aku bicarakan, ucap King Ruo. Baik penguasa agung. Sambil berbincang-bincang mereka akhirnya tiba di istana kediaman Jenderal Fang An. Penguasa agung, aku undur diri, ucap Bing Yin. Baik, kembali dan beristirahatlah. Jangan lupa kabari yang lain untuk datang di kediaman Komandan Wong Sun nanti malam. Baik penguasa, jawab Bing Yin yang langsung meninggalkan King Ruo di halaman istana Jenderal Fang An. King Ruo lalu melangkahkan kaki memasuki istana kediaman jenderal besar tersebut. Komandan Situ Haoran, masuklah, ucap Fang An dengan sikap sedikit gugup menyambut kedatangan King Ruo dengan ramah, dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih jenderal, ucap King Ruo sambil memasuki ruangan. Setelah King Ruo duduk di kursi yang tersedia, Fang An lalu memulai pembicaraan mereka. Komandan Situ Haoran, bagaimana dengan misimu? Tanya sang jenderal. King Ruo menggelengkan kepalanya dengan lemah. Ini adalah misi yang sangat berat dan aku bahkan hampir tertangkap, jawab King Ruo. Fang An tersenyum kecil, lalu menyegel ruangan itu. Jenderal, ini
King Ruo terkejut melihat tindakan Fang An yang tiba-tiba. "Penguasa agung," ucapnya tiba-tiba berlutut. "Jenderal, ada apa ini?" tanya King Ruo masih berpura-pura. "Penguasa agung King Ruo, hamba sudah mengetahuinya. Mohon penguasa agung mengampuni hamba," ucapnya yang masih dalam keadaan berlutut. King Ruo mendesah panjang lalu menatap Fang An dengan lekat. "Jenderal, berdirilah." "Terima kasih penguasa agung," ucapnya lalu duduk pada kursinya. "Jenderal Fang An, mohon penjelasannya." "Penguasa agung, hamba adalah orang yang sangat mengenal Situ Haoran, dan aku tahu kelemahannya. Setelah penyerangan yang terjadi di Sekte Gunung Salju, hamba dapat merasakan perbedaan yang tersamar, tapi cukup mencolok. Hamba lalu melakukan penyelidikan dan menemui Bing Yin dan An Leng," ucapnya sambil menundukkan kepalanya. King Ruo menganggukkan kepala, lalu mengubah tampilan wajahnya. "Jenderal, lalu apa yang mereka katakan?" tanya King Ruo. "Mereka berdua adalah orang yang gigih, bahkan mereka rela mati menjaga rahasianya. Namun aku bersikeras, karena hanya mereka yang selalu berhubungan dengan Anda yang saat itu menyamar sebagai Situ Haoran. Mereka mau berbicara, tetapi meminta hamba berjanji menuruti satu permintaan kecilnya," ucap sang jenderal. "Permintaan kecil?" "Benar, mereka meminta diriku untuk menjadi salah satu pelayan Anda," ucap sang jenderal. "Lalu apa tanggapan Anda?" tanya King Ruo. "Hamba bersedia penguasa agung," jawabnya sambil berlutut dengan hormat. "Mengapa demikian?" tanya King Ruo sambil memintanya duduk kembali. "Jujur saja, hamba sudah begitu jengah dengan sikap Mian Mao dan para jenderal utama itu. Dan kebetulan sekali hamba menemukan Komandan Bing Yin dan An Leng." "Lalu apakah kamu yakin jika aku adalah penguasa agung?" tanya King Ruo. "Penguasa agung, hamba sangat yakin," jawabnya dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil menunjukkan tanda suci yang dimilikinya. "Penguasa agung, hamba tidak meragukan Anda," ucapnya berlutut dan menundukkan kepalanya. "Jenderal, aku senang Anda percaya padaku, dan tindakanku ini karena aku menghargai dirimu," ucap King Ruo sambil memintanya duduk kembali. "Terima kasih penguasa agung." King Ruo menatap sang jenderal itu dengan ramah. "Jenderal, jika aku boleh tahu, ada hubungan apa jenderal dengan Komandan Situ Haoran?" "Dia adalah putra mendiang sahabat hamba, Situ Chen, yang dulunya juga adalah seorang petinggi di dalam pasukan pagoda emas 3 lantai." "Maksud jenderal?" tanya King Ruo. "Penguasa agung, saat sebelum Situ Chen tewas dalam pertempuran hidup dan mati, melawan salah satu jenderal utama, dia memintaku untuk menjaganya, tapi..." King Ruo menganggukkan kepalanya. "Situ Haoran adalah pemuda dengan sikap yang buruk. Dengan status dan kekuatannya, dia bahkan melakukan banyak kejahatan. Jujur saja dia masih hidup, tetapi aku telah menghilangkan kekuatannya," ucap King Ruo. Fang An menganggukkan kepalanya. "Itu bukan salah Anda, itu karena hamba yang gagal membimbingnya." "Jenderal, apa yang akan Anda lakukan?" tanya King Ruo. "Sesuai dengan janji, hamba akan melayani Anda," jawab sang jenderal. King Ruo terdiam dan menatap Fang An dengan hormat. "Terima kasih jenderal." "Jenderal, aku ada ide," ucap King Ruo menatap Fang An dengan serius. "Penguasa agung, apa itu?" tanya Fang An yang juga menanggapi dengan serius. "Jenderal Fang An, siapa yang telah membunuh ayah Situ Haoran?" tanya King Ruo. "Jenderal utama, Wu Kang. Saat itu statusnya hanya sebagai jenderal biasa, dan dia berhasil mengalahkan Situ Chen yang saat itu menjadi jenderal besar," jawab Fang An. "Jenderal Fang An, dengan kultivasi Anda sebagai kultivator Dewa Kaisar tingkat dasar, aku ingin Anda menantangnya," ucap King Ruo. "Apa? Penguasa agung, Wu Kang sudah berada di posisi puncak ranah Dewa Kaisar," jawab Fang An dengan wajah ragu. "Jenderal, aku ingin membuat kekacauan di dunia kecil emas lantai 2. Dan pertarungan kalian itu adalah bentuk pengalihan. Namun sebelum itu tentu saja Anda harus naikkan tingkat kultivasi," ucap King Ruo. "Tapi penguasa agung, itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin.
King Ruo tersenyum ramah. Tapi ini adalah perintahku, apakah kamu akan melakukannya? Fang An menganggukkan kepala. Baik, segeralah naik tingkat dengan cepat, ucap King Ruo sambil menembakkan setetes darah emas. Sus, darah emas itu memasuki kening Fang An, yang langsung membuatnya mengerang. Ah, penguasa agung, ini, ucapnya merintih sambil berusaha menyerap kekuatan darah emas tersebut. Trak, balutan rantai petir muncul dan melingkari tubuhnya. Jenderal, itu adalah kekuatan darahku, ucap King Ruo. Terima kasih penguasa agung, jawabnya sambil menyerap kekuatan darah tersebut. 15 menit berlalu, dan kekuatan darah itu akhirnya terserap. Penguasa agung, siapa Anda sebenarnya? Tanyanya menatap King Ruo dengan hormat. King Ruo tersenyum ramah. Jenderal, aku akan menjawabnya, tapi nanti setelah dirimu mengalahkan Wukang, ucap King Ruo sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi sumber daya tingkat tinggi serta senjata pusaka lainnya. Penguasa ini, segeralah naik tingkat dan tantang Wukang, ucap King Ruo. Baik penguasa agung, aku Fang An berjanji akan mengalahkannya. Baik, buat pertempuran itu selama mungkin. Baik penguasa agung, Jenderal, ada hal lain yang ingin aku tanyakan. Silakan penguasa agung, mengapa dunia kecil emas lantai 2 tiba-tiba dibuka? Bukankah kamu juga salah satu pengatur pertandingan? Penguasa agung, pertandingan hampir selesai, dan tidak banyak hal yang dapat dilakukan lagi. Bahkan para pengatur pertandingan kini hanya mengawal pertempuran itu hingga akhir. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku takut, ini adalah ide Mian Mao untuk memberi ruang pada para jenderal dan mengawasi penyelidikannya. Penguasa agung, hamba yakin ini tidak ada kaitannya. Baik, semoga saja. Setelah membicarakan banyak hal, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo benar-benar pergi, Fang An juga meninggalkan ruangan itu menuju ruang pribadinya. Penguasa agung ternyata seorang dewa besar. Dan Wukang, tunggu pembalasanku, batinnya dengan semangat membara. Di tempat lain, King Ruo yang meninggalkan istana kediaman Fang An, lalu bergerak menuju istana utama untuk menemui Mian Mao, melaporkan misinya yang masih belum tuntas. Komandan Situ Haoran, maaf istana utama masih tertutup untuk semua orang. Seorang prajurit yang berada di halaman istana menghentikan King Ruo. Lalu bagaimana jika ingin bertemu dengan wakil pemimpin Mian Mao? Tanya King Ruo. Aku juga tidak tahu kapan wakil pemimpin keluar dari istana, sebaiknya tunggu saja hingga acara kejayaan sekte selesai. Baik, jawab King Ruo menangkupkan tangannya lalu meninggalkan tempat itu. Dari istana utama, King Ruo lalu bergerak menuju istana kediaman Wong Su yang kini telah menjadi kediamannya. Saat tiba di istana tersebut, King Ruo tidak langsung memeriksa tempat itu dengan seksama. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.